selanjutnya. Yang ke-31, apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya? Ij'al at-tarajima wal hurufa alatan min alati ma'rifatika wa markaban min marakibi nutqika. Jadikanlah buku-buku, tarajim itu buku-buku ya, dan huruf-huruf hanyalah sebagai salah satu alat pengetahuanmu dan hanya sebagai salah satu media percakapanmu. Jadi pengetahuan yang engkau gali, yang engkau cari, yang engkau pelajari dengan susah payah, jangan pernah dijadikan sebagai tujuan. Apalagi menjadi kebanggaan atas dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga orang yang berpengetahuan pasti itu merupakan satu kelebihan di atas yang lain. Makin pinter derajatnya semakin tinggi. Lebih pinter lagi, lebih tinggi lagi. Yang kerawanannya itu ketika ilmu pengetahuan, buku-buku yang pernah kau baca dan sebagainya, ketika menjadi kebanggaan, disitulah pengkhianatan terjadi. Bahwa untuk mengingatkan kita semuanya, semua ilmu pengetahuanmu, buku-bukumu itu hanyalah sebagai alat, sebagai kendaraan, ya, sebagai media percakapanmu. Artinya orang yang banyak ilmunya yang ngomongnya lebih pintar, vokabularinya ya pasti banyak. Orang yang banyak ilmunya pasti kamusnya besar. Orang yang sedikit ilmunya kamusnya ya kecil sekali. Nah itu. Jangan dijadikan alat kebanggaan dan jangan dijadikan sebagai tujuan. Untuk mengenal Tuhan. Ya saya maklumi sementara ini engkau belajar dari SD, SMP, SMA yang engkau carikan ijazah. Lalu ijazah untuk apa? Cari kerja. Ujungnya kerja. Bukan untuk mengenal Tuhan. Padahal mah kalau kau niat dari awal mencari ilmu untuk mengenal Tuhan, ya pasti ya akan termasuk memudahkan rezeki kamu sendiri. Sebetulnya mah gitu. Ya udahlah. Yang ke-32, apa kata Tuhan? Ya abdu, latunfiquni ala syai'in fama syai'u bi'awadin anni. Jangan kau jadikan aku sebagai alat bayar. Latunfiquni. Jangan kau infakkan aku atas sesuatu. Artinya jangan kau jadikan aku sebagai alat bayar. Karena aku tidak tergantikan. Kenapa demikian? Ya karena fenomena yang kita lihat sehari-hari, Tuhan jadi alat bayar. Agama sebagai bargaining. Ya. Masih mending Pak Tato jualan sastra daripada jualan Tuhan, jualan agama, ya. Orang merebut kekuasaan dengan agama, orang mencari simpati buat agama, orang mencari uang melalui agama, agama sebagai alat untuk mencari rezeki. Jadi artinya Pak, yang diperdagangkan agama, dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran bahwa alladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, yaitu mereka yang menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Jadi agama hanya dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk mencari jabatan, mencari kedudukan, semuanya atas Allah, atas nama Allah, demi agama Islam. Ujungnya mah demi siteng kok. Apa siteng tuh?
isi weteng, isi perutnya itu. Ya tidak jauh dari sekitar perutnya itulah. Ini diperingatkan kalau engkau Tuhan jadikan alat bayar, jadikan alat untuk mencari rezeki. Agama, ya artinya ketika seorang mubalik dipanggil lalu pasang tahrib kan dagang. Dagang apa? Dagang agama. Ya termasuk orang bikin ormas, bikin segala macam agama. Ya ujungnya. Ya artinya bahwa tidak semua orang yang membuat masjid, bikin pesantren, bikin ormas, bikin partai dan sebagainya mengatasnamakan agama. Apa Anda yakin mereka tulus semuanya? Atau hanya sebagai alat untuk mendapat sesuatu rezeki? Nah itu kan terjadi. Kita nggak usah menuduh siapapun. Kita lagi menegur diri kita sendiri. Kata Tuhan, dikatakan Tuhan kepada hambanya, kepada kita semuanya, jangan engkau jadikan aku sebagai alat bayar, karena aku tidak tergantikan.